Hai semua, di video ini kita akan mengadakan perjalanan dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah, menuju ke Bandung, ibu kota Jawa Barat, menggunakan 5 jenis kereta yang berbeda. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin terus! Kali ini kita sudah berada di stasiun Poncol Semarang, dan keberangkatan kereta kita pada pukul 11.50 malam. Untuk memasuki area dalam stasiun, kita menggunakan jalur face recognition atau pengenalan wajah. Jadi udah nggak perlu lagi print out boarding pass tiket. Sekarang kita review bagian dalam stasiunnya ya. Di sini udah ada beberapa spot air minum, jadi kalian bisa bawa tumbler sendiri aja dan tinggal isi ulang air minum kalian di sini. Selain itu, di sini juga ada beberapa charging corner kalau kalian mau mengisi daya handphone kalian. Sekarang kita bersiap di jalur 3, jalur kedatangan kereta kita. By the way, kita menggunakan kereta menoreh ya. Kereta menoreh ini mulai beroperasi kurang lebih pada tanggal 29 September tahun 2012 dengan rute awal stasiun Semarang Tawang dan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen dan sebaliknya. Kereta ini menggantikan kereta api Fajar Utama dan Senja Utama. Oh ya, rangkaian kereta api menoreh terdiri dari kelas eksekutif dan juga ekonomi. Dan kita yang di kelas ekonomi. Dan ini kurang lebih situasi gerbong kelas ekonomi. Jadi, kita mulai perjalanan ini dari stasiun Poncol. Pertama, menggunakan kereta api jarak jauh, yaitu kereta api menoreh, dan kita akan turun di stasiun Jatinegara. Dan saat ini kita sudah sampai di stasiun Jatinegara, kurang lebih pukul 5:30 pagi, untuk lanjut naik kereta lain berikutnya. Dan ini kurang lebih suasana di stasiun Jatinegara. Untuk ke atas, kalian bisa naik tangga, lift, maupun eskalator. Karena kita lihat ada yang mau naik lift, jadi kita ngikut sekalian aja. Sebenarnya kita hanya akan berpindah peron, tapi memang kita harus naik ke atas, lalu turun lagi ke peron yang lain untuk naik kereta selanjutnya. Dan di sebelah kiri kita ini adalah jenis kereta KRL Commuter Line dengan tipe sebelumnya, karena ada juga KRL Commuter Line jenis baru yang mulai beroperasi sejak 1 Juni 2025, melayani rute Cikarang Line dan Bogor Line. Dan KRL Commuter Line jenis baru inilah yang akan kita tumpangi sebentar lagi. Stasiun Jatinegara yang selesai direnovasi pada tahun 2020 punya beragam fasilitas yang cukup memadai, seperti yang bisa kalian lihat dalam video ini. Oh ya, karena sebelumnya kita turun dari kereta api jarak jauh, maka sebelum naik KRL Commuter Line, kita harus tap in kartu dulu, yang menunjukkan kita keluar dari area kereta jarak jauh, lalu tap kartu lagi untuk masuk ke jaringan KRL Commuter Line. Meskipun sebenarnya kita masih ada di dalam stasiun ini. Nah, kita tadi tap in di depan atas ini, sekarang kita akan turun ke bawah untuk naik kereta KRL Commuter Line. Tap in tadi harus dilakukan supaya nanti kita bisa keluar dari stasiun KRL waktu tap out. Jadi berikutnya dari stasiun Jatinegara, kedua kita naik kereta KRL Commuter Line ke stasiun Sudirman. Dari Angke.
sekarang kita sudah keluar dari kereta KRL Komuter Line dan sekarang kita ada di stasiun Sudirman. Kereta KRL Komuter Line yang tadi kita naiki juga sudah jalan lagi. Selanjutnya kita tinggal ikutin tanda untuk keluar dari stasiun ini. Tapi yang mengarah ke JPM atau Jembatan Penyeberangan Multiguna Dukuh Atas untuk naik LRT atau Light Rail Transit Jabodebek. Nah, sekarang kita tap out dulu dari stasiun Sudirman. Ini gunanya kita tap in tadi di stasiun Jatinegara, supaya kita bisa keluar dari stasiun Sudirman saat tap out, menuju ke JPM Dukuh Atas melalui halaman dari stasiun Sudirman. Jadi kita nggak perlu keluar dari area stasiun Sudirman. Di sebelah kanan, sisi dalam adalah tempat kita turun dari kereta KRL Komuter Line, dan di sebelah kiri kita adalah Jalan Kendal. Kita akan menaiki eskalator yang ada di depan kita untuk menuju ke JPM Dukuh Atas. Sekarang kita sudah berada di JPM Dukuh Atas untuk menuju ke stasiun LRT. Kita tinggal ikutin aja petunjuk arahnya. Dan di sini kita mulai tap in untuk masuk ke area stasiun LRT. Setelah tap in, kita lanjut menaiki eskalator yang ada di depan kita. Jadi, dari stasiun Dukuh Atas, ketiga kita menaiki kereta LRT untuk menuju ke stasiun Halim. LRT Jabodebek Bekasi Line. This train is bound for Jatimulya. Nah, sekarang kita pindah ke gerbong pertama agar terlihat lebih jelas area dalam dari kereta LRT-nya. Setia Budi. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada jalan peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. LRT Jabodebek ini beroperasi tanpa masinis, menggunakan sistem operasi kereta otomatis. Meskipun demikian, tetap ada petugas operasional jika dibutuhkan saat kondisi darurat. We are approaching Halim Interchange. Change at this station for Jakarta Bandung High Speed Railway. The door
Doors on the right side will open. Halim Interchange. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Immediately when the doors are closing. For your own safety, avoid getting stuck in the gap between the doors. Thank you. Sekarang kita sudah sampai di stasiun Halim, dan kita akan tap out untuk selanjutnya kita menuju ke stasiun kereta cepat. Nah, sekarang kita mulai memasuki area stasiun Wush Halim. Dan ini kurang lebih tampilannya. Bagi kalian yang belum membeli tiket secara online, bisa juga membeli tiket lewat mesin yang ada di sini. Setelah itu, kalian bisa masuk melalui pintu yang ada di sebelah kanan ini. Lalu setelah masuk melalui pintu itu, di sebelah kiri ada pemeriksaan X-ray. Kalau dibutuhkan, kita bisa ambil tempat untuk menaruh barang-barang kita sebelum masuk ke mesin X-ray. Setelah itu, kita bisa menunggu di area ini sampai waktu checking tiket tiba. Dan ini kurang lebih situasi ruang tunggunya yang ada di area dalam. Karena di area mesin pembelian tiket tadi juga ada kursi tunggunya, tapi relatif lebih sepi daripada yang di sini. Untuk checking tiket bisa di area pintu 1 yang ada di sebelah kiri dan pintu 2 yang ada di sebelah kanan. Kalau kalian mau isi air minum ke tumbler kalian, bisa menuju pintu sebelah kanan dekat pintu 2. Dan ini mesin air minumnya. Setelah checking tiket, kita menuju ke peron yang dimaksud, yang terletak di lantai atas, jadi kita menuju ke sana menggunakan eskalator. Dan kereta Wush sudah kelihatan di sebelah kanan kita. Kita ambil yang murah aja di kelas premium ekonomi, yang kondisinya akan kita lihat sebentar lagi. Jadi, dari stasiun Wush Halim, keempat kita menaiki kereta Wush menuju ke stasiun Padalarang. Fun fact-nya, kereta Wush ini dulu bernama KCJB, yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung, lalu berganti nama menjadi Wush. Selain terinspirasi dari suara keretanya yang cepat,
juga merupakan akronim dari waktu hemat, operasi optimal, dan sistem handal atau sistem hebat. Sekarang kita review kelas premium ekonomi dari kereta Wush ini. Di kelas ini, bangkunya berjajar 32, dan masing-masing ada meja dari bangku yang ada di depannya. Selain itu, di sini juga tersedia menu makanan jika kalian mau atau tertarik untuk memesan makanan. Ini daftar menu dan harganya. Kalau kalian mau main ke gerbong restorasi, agar lebih dekat bisa pilih seat yang ada di gerbong 4 atau 6. Nah, karena waktu tempuh dari stasiun Wush Halim ke stasiun Padalarang hanya memakan waktu sekitar setengah jam, jadi kita tidak memesan makanan ke gerbong restorasi. Oh ya, kalian juga bisa reclining sandarannya dengan tuas yang ada di sebelah kanan kalian. Di depan juga disediakan kantong plastik kecil jika kalian membutuhkan. Lalu ada colokan juga yang tersedia di antara penumpang di bangku sisi depan bawah. Selamat siang penumpang yang terhormat. Atas nama KCIC, kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan bus nomor G1019. Bus dengan tujuan akhir stasiun Tegaluar Semargo dengan pemberhentian di stasiun Kalawang dan stasiun Padalarang. Demi kenyamanan bersama, kami imbau untuk memelihara fasilitas serta menjaga kebersihan. Oh ya, proses naik turunnya kecepatan bisa kalian pantau dari running text yang ada di atas pintu. Kecepatan maksimal kereta Wush adalah 350 km per jam. Akhirnya kita sampai di stasiun Padalarang, dan sebelum turun kita review dulu toiletnya yang ada di sebelah kiri kita. Dan ini kurang lebih gambaran toilet di kereta Wush kelas premium ekonomi. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, kelas premium ekonomi adalah kelas termurah dari kereta Wush. Di atas kelas premium ekonomi ada business class, dan di atas business class ada first class. Sekarang kereta sudah berhenti sepenuhnya dan kita mulai keluar dari dalam kereta. Dan kita mengarah ke kereta feeder yang letaknya di bawah untuk menuju ke stasiun Bandung sebagai tujuan stasiun terakhir kita. Jadi, dari stasiun Padalarang, kelima kita menggunakan KA Feeder Wush untuk menuju ke stasiun Bandung. Akhirnya kereta Feeder Wush mulai berangkat dari stasiun Padalarang. Pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Feeder KCJB yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kami menempuh waktu 19 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda yang rokok di minum maupun di podcast. Mohon periksa dan kembali barang bawaan. Akhirnya kita sampai tujuan akhir kita di stasiun Bandung. Nantikan terus subscribe, comment, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan see you!